anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi pada pembelajaran tematik pada 4C, peduli terhadap makhluk hidup, yaitu pada muatan ilmu pengetahuan alam. KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi pada bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga hewan beserta dengan fungsinya. Sebelum mulai belajar, Ibu mau tanya dulu nih, di halaman rumah anak-anak ada pepohonan tidak ya? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa semua tumbuhan memiliki bagian-bagiannya, sehingga dapat berdiri dengan tegak dan dapat terus tumbuh. Tumbuhan memiliki 6 bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setelah mengetahui 6 bagian pada tumbuhan, anak-anak juga harus mengetahui fungsi dari setiap bagiannya. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian bawah tumbuhan yang berada di dalam tanah. Biasanya berkembang ke bawah, di permukaan tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan bisa juga menggantung. Akar dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya, apa ya kira-kira fungsi akar? Fungsi akar yang pertama yaitu untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tentunya tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika ditebang, atau mungkin mudah hanyut ketika hujan turun. Fungsi akar yang kedua yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan juga untuk membuat makanan. Fungsi akar yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Ini biasanya bisa kita jumpai pada umbi-umbian, seperti singkong, ubi jalar, dan talas. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, biasanya berdiri tegak. Fungsi dari batang yaitu yang pertama, sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Fungsi batang yang kedua yaitu untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena di dalamnya mengandung zat hijau yang disebut dengan klorofil. Bentuk-bentuk daun ada yang melengkung, sejajar, menjari, dan menyirip. Fungsi daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dari hasil fotosintesis dapat menghasilkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga menjadi tempat terjadinya penyerbukan. Bentuk-bentuk bunga sangat beraneka ragam dan juga berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, putih, ungu, orange, kuning, dan lain sebagainya. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga.
Buah banyak mengandung vitamin yang diperlukan oleh manusia dan juga banyak tersedia di sekitar kita. Contohnya buah nanas, buah stroberi, buah apel, dan lain sebagainya. Buah berfungsi untuk melindungi biji, serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Bagian tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan menjadi tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biji berkeping satu bisa disebut dengan monokotil, dan biji berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Adapun bagian hewan terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Marilah kita bahas satu persatu, dimulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Contoh serangga yaitu belalang. Belalang memiliki 6 kaki. Coba sekarang anak-anak perhatikan kaki belalang. Ukuran kaki bagian belakang belalang itu lebih panjang daripada kaki bagian depan, yang berfungsi untuk membantu belalang pada saat melompat tinggi. Nah, anak-anak, belalang juga memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu nama bagiannya adalah antena. Antena ini berfungsi sebagai alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain memiliki antena, belalang juga memiliki bagian dada dan bagian sayap yang berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Hewan kedua yang akan kita pelajari yaitu Pisces. Contohnya adalah ikan. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidupnya di air. Tubuh ikan dipenuhi oleh sisik. Coba anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sisik? Yang dimaksud dengan sisik adalah bagian yang menutupi badan dari ikan. Berikut ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya yang disebut dengan kepala, lalu ada juga yang disebut dengan mata, bagian ketiga ada yang disebut dengan insang, letaknya berada di bawah penutup insang, bagian keempat yaitu badan, bagian kelima disebut dengan sirip, fungsinya untuk berenang dan tubuh yang ramping, untuk memudahkan bergerak di dalam air. Dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Fungsinya untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Hewan yang ketiga yaitu amfibi. Contohnya adalah katak. Adapun bagian tubuh dari katak yang pertama yaitu bagian kepala. Kemudian ada mata, ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan ada juga selaput kaki pada jari kaki katak. Sekarang coba anak-anak perhatikan kaki katak. Ukuran kaki belakang katak lebih panjang daripada kaki depannya, yang berfungsi untuk membantu katak ketika melompat tinggi. Jadi anak-anak, katak ini ketika berudu hidupnya di air dan bernafas menggunakan insang. Sedangkan ketika katak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu, kulit dari katak berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernafas. Hewan keempat yaitu aves. Contohnya adalah burung. Berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Yang pertama yaitu kepala, bagian kedua paruh, bagian ketiga yaitu bagian badan, bagian keempat yaitu sayap, bagian kelima yaitu kaki, dan bagian yang terakhir yaitu bagian ekor.
Nah, anak-anak, kalian harus tahu kalau burung adalah hewan yang memiliki sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu burung ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya dan juga membantu ketika burung terbang. Sayap burung juga selain digunakan untuk terbang, juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Sekarang nih ya, coba anak-anak perhatikan bentuk paruh burung. Pasti berbeda-beda. Bentuk paruh burung ini berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenis makanannya. Selain itu, coba anak-anak perhatikan nih pada bentuk kaki burung. Bentuk kaki burung juga berbeda-beda, sehingga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Hewan yang kelima yaitu reptilia. Contohnya adalah buaya. Salah satu ciri khas dari hewan reptil adalah ditutupi oleh sisik. Sisik ini berfungsi untuk melindungi diri dari predator dan alam liar. Contoh reptilia yang kita pelajari adalah buaya. Buaya ini memiliki ekor yang berfungsi untuk pertahanan diri dari predator atau pemangsa. Alat gerak dari buaya yaitu kaki yang terdiri dari kaki depan dan juga kaki belakang. Buaya mampu menyelam dalam waktu yang berjam-jam loh anak-anak. Hebat ya buaya. Sekarang adalah hewan terakhir yang akan kita pelajari, yaitu hewan mamalia. Contohnya adalah kucing. Adapun bagian tubuh dari kucing yang pertama yaitu bagian kepala, bagian yang kedua yaitu mata, bagian ketiga yaitu ada kumis atau biasa disebut dengan misai, bagian keempat ada bagian telinga, bagian kelima ada bagian badan, bagian keenam ada bagian kaki, dan yang terakhir ada bagian ekor yang berfungsi sebagai alat keseimbangan pada kucing. Nah, anak-anak, kalian harus tahu nih, kalau misalnya kucing memiliki bagian tubuh tambahan, yaitu kumis atau misai. Misai adalah salah satu bagian terpenting, karena dapat terhubung ke banyak saraf. Fungsi misai pada kucing yaitu sebagai alat komunikasi pada sesama kucing, sebagai alat pendeteksi perubahan udara, dan mendeteksi arah gerak mangsanya. Selain itu juga dapat membantu dalam berburu mangsanya, dan sebagai navigasi saat berada di tempat yang gelap. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan latihan. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati.